Halo guys, selamat datang kembali di channel Bang Jaja. Ini Bang Jaja buatin lagi, lanjutan dari part pertama. Oh ya guys, sorry ya kalau suaranya agak bising. Karena ini Bang Jaja buat videonya pas banget di malam tahun baru. Jadi harap dimaklum kalau ada suara-suara petasan. Sedikit informasi ya guys, rumor yang Bang Jaja dapat katanya Takahashi pensiun nih dari permangaan Tsubasa. Waduh, sayang banget ya, padahal belum sampai ke final. Pertandingan ini juga belum selesai ya guys, berakhir di adu penalti. Ya kita berdoa aja, semoga Takahashi berubah pikiran untuk tidak jadi pensiun. Karena manga ini panjang banget, mungkin ada part ketiga atau bahkan part keempat ya guys. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan like-nya ya guys. Bantu support channel Bang Jaja ini. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Di episode sebelumnya, Spanyol melalui individual Babang Mekel berhasil membobol gawang Mokashimatsu, dan skor pun kini imbang menjadi 1-1. Sementara di sisi lain, para pemain Jepang seperti Hyuga dan Niita mengatakan jika Mekel sengaja melakukan gol itu menyerupai gol yang dia ciptakan di awal laga. Dan hebatnya, Mikel mampu melakukan gol itu seorang diri. Nah, ini gol Jepang yang diciptakan oleh Hyuga dan Niita. Memang sama persis ya guys. Lalu kemudian trio NSR mengatakan jika Tsubasa benar-benar dilumpuhkan oleh Michael. Tsubasa masih terdiam. Di dalam hati dia mengatakan, selama bermain sepak bola, baru pertama kali dia melihat teknik seperti ini. Benar, seperti apa yang dikatakan oleh Kanda, sang juara tinju Olimpiade Madrid, jika Tsubasa terkena serangan cepat. Lalu seperti biasa, Tsubasa memberikan semangat kepada timnya dan mengatakan jika pertandingan baru saja dimulai. Sementara di sisi lain, Rafael mengatakan jika dia sangat kagum kepada Michael. Dan dia juga berkata, jika di pertandingan kali ini, Michael melakukan banyak teknik-teknik baru yang selama ini dia sembunyikan. Selain dribble subway, dia juga melakukan banyak teknik-teknik baru seperti skate eskalator, operan potong hijau sendiri, operan terobosan sendiri, tembakan Raiju Hayabusa sendiri, dan bom waktu, teknik putaran tubuh yang dia lakukan sendiri. Semua dia lakukan sendiri. Michael juga memperingati timnya. Dia berkata, bersiaplah dengan serangan Jepang, karena dia yakin jika Tsubasa akan melakukan hal-hal di luar prediksinya. Roberto mengatakan, jika dia paham betul dengan karakter Tsubasa, Tsubasa bukanlah tipe pemain yang mudah menyerah. Tsubasa juga akan menjadi lebih kuat jika mendapatkan lawan yang lebih kuat darinya, dan Tsubasa adalah peniru terbaik dunia. Pertandingan dilanjut kembali, kini Jepang melakukan umpan-umpan pendek, lalu bola diberikan kepada Tsubasa. Tsubasa menggiring bola, kini di hadapannya Michael berdiri menghadang. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba Tsubasa melakukan teknik Michael, yaitu dribble subway. Inilah yang dikatakan oleh Roberto, jika Tsubasa adalah peniru terbaik dunia. Dia meniru teknik Michael. Sementara Michael terbingung melihat apa yang dilakukan oleh Tsubasa. Persis seperti apa yang dilakukan oleh Michael, Tsubasa terhenti dan langsung memberikan bola itu ke belakang. Bola itu mengarah kepada Misaki. Kemudian Tsubasa membelakangi Michael. Dengan cepat, Misaki mengembalikan bola itu kepada Tsubasa. Tsubasa menjulurkan kakinya ke depan. Inilah The Sky Escalator, teknik Michael yang ditiru oleh Tsubasa. Kini bola mengarah ke atas Tsubasa. Michael yang mengetahui arah bola segera melompat menghadang bola itu. Kini bola berhasil menahan di dada Michael. Tapi di sisi lain ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tsubasa. Jika Michael akan melompat menahan bola itu. Kemudian Tsubasa melompat dan langsung melakukan overhead. Tsubasa pun berhasil merebut bola itu dari dada Michael. Sementara Michael menyadari keputusannya untuk melompat adalah hal yang diharapkan oleh Tsubasa. Kini Tsubasa menguasai bola itu. Dia langsung berlari menggiring bola. Tapi Michael yang terlewati tetap mengejarnya dari belakang. Tsubasa tidak memaksakan diri untuk berduel 1 lawan 1 dengan Michael. Dia langsung memberikan bola itu kepada Misaki yang berada di sisinya. Sementara Rafael juga terus membayangi Misaki. Kemudian Tsubasa secara tiba-tiba merubah arah geraknya. Kini dia berlari ke arah sisi lain. Lalu dengan cepat Misaki memberikan umpan lambung ke arah Tsubasa. Coba kalian pahami ya guys. Di sini Michael sempat berpikir sejenak. Dia membayangkan jika dia melompat menghalau bola itu dan ternyata bolanya tidak berhasil dia halau, maka kemungkinan besar Tsubasa akan bebas. Karena Michael mengetahui jika Misaki adalah pengoper yang handal.
Michael pun tidak ingin melakukan kesalahan itu, maka dari itu Michael memilih berlari ke arah lain. Tsubasa dan Misaki pun takjub dengan kemampuan prediksi yang dimiliki oleh Michael. Bola itu pun dengan mudah dikuasai oleh Tsubasa. Tsubasa masih menguasai bola, namun kini Michael sudah berada di hadapannya. Sepertinya Michael harus memaksa Tsubasa untuk buy one 1 versus 1. Kemudian Tsubasa melompat, menjauh ke belakang sambil menarik bola itu. Dan lagi-lagi Tsubasa meniru teknik Michael. Dia melakukan putaran di atas bola itu, percis yang dilakukan oleh Michael. Ini di luar prediksi Michael. Sementara yang menonton aksi Tsubasa di lapangan pun terheran-heran. Bahkan Michael mengatakan, tidak mungkin Tsubasa bisa dengan mudah meniru teknik yang sudah kupelajari selama 10 tahun. Lalu kemudian Tsubasa mencungkil bola itu. Inilah teknik bom waktu atau tim bom gamble. Kini bola itu mengarah tepat ke arah Michael. Tapi tiba-tiba Michael menghindar, sementara di belakangnya Bluno berdiri. Michael mengatakan kepada Bluno, jangan sentuh bola itu. Namun apa yang terjadi? Bola itu menyentuh kaki Bluno. Bola yang menyentuh paha Bluno memantul diagonal, dan Tsubasa sudah berlari ke arah itu. Kemudian Tsubasa melompat, dan lagi-lagi Tsubasa melakukan teknik spesial milik Santana, yaitu the rolling overhead. Di sini kita lihat Tsubasa melakukan tembakan overhead yang mirip dengan tembakan Michael di gol pertamanya. Bola itu kini melesat cepat ke gawang Kalusias. Kalusias pun melompat, namun efek putaran bola itu sangat cepat. Bola itu pun secara tiba-tiba memantul ke tanah sebelum menyentuh tangan Kalusias. Kini bola itu mengarah ke sisi lain dan gol pun tercipta. Kini Jepang kembali unggul 2-1. Ini tembakan perpaduan dari dua pemain kelas dunia, teknik Santana dan teknik Michael yang dinamakan rolling overhead flying drip shoot. Di sisi lain Ishizaki mencoba untuk memprovokasi para pemain Spanyol dengan mengatakan, apakah kalian melihat itu Spanyol? Inilah kemampuan sebenarnya dari Tsubasa. Dia tidak akan kalah dari anak didiknya yaitu Michael. Lalu Payol dan kawan-kawan pun mengatakan, Tsubasa adalah rekan satu tim kami di Barcelona, jadi kami akan keluar dari situasi ini. Sementara itu di sisi lain Bluno menghampiri Michael dan berkata jika Tsubasa adalah pemain yang sedang on fire. Dia juga mendapatkan penghargaan MVP di La Liga. Lalu Bluno meminta maaf bahwa dia tidak sengaja menyentuh bola itu. Tapi Michael memprediksikan seandainya bola itu tidak mengenai paha Bluno, bola itu pun akan tetap memantul ke arah Tsubasa dengan gerakan putaran yang sangat cepat. Kemudian Grandios pun menghampiri Michael dan berkata, gol berikutnya kau tidak akan mengandalkan individualmu. Michael pun menjawab, mari kita kembali ke akar kita yaitu tiki taka, gaya permainan sepak bola operan khas Spanyol. Lalu Bluno mengatakan, jika kau terus bermain individual, energimu tidak akan cukup sampai akhir. Di pertandingan melawan Meksiko, kau mampu melakukan double hat-trick karena kau hanya bermain di paruh babak kedua. Spanyol sangat mengandalkan Michael, maka dari itu Michael sangat disarankan untuk mengurangi geraknya agar energinya bisa terjaga. Pertandingan pun dilanjut kembali. Kini Spanyol melakukan umpan-umpan pendek, tiki taka khas permainan Spanyol. Sementara para pemain Jepang mencoba merebut bola agar bisa keluar dari tekanan. Selama Spanyol melakukan skema serangan, peluang pun tercipta. Kini Rail melakukan tembakan dari jarak yang cukup jauh. Sementara di sisi lain, Persio Torres berlari ke arah gawang Jepang. Wakashimatsu yang menyadari pergerakan Torres pun dengan cepat berlari menghadang bola itu. Dan Wakashimatsu pun berhasil menghalau bola itu dengan kedua tinjunya. Bola itu pun keluar lapangan. Kini lemparan ke dalam untuk Spanyol. Sementara itu Ausinho mengatakan, dalam situasi ini, akulah orang yang bertanggung jawab penuh untuk bisa merebut bola itu. Dan benar saja, dengan cepat Ausinho berlari, memprediksikan arah umpan. Kini Singo mencoba memotong bola itu. Akhirnya Singo pun berhasil menguasai bola itu. Tapi Rail mencoba menghadangnya. Lalu dengan gerak super cepat, Awi Singo melakukan Chokaku Fine, lalu melakukan Chokomaka Kick, membuat Rail kesulitan merebut bola itu. Secara tiba-tiba Awi menginjak bola itu, dan kini dia pun melakukan dribble Sagway milik Michael. Namun gerakannya tidak secepat Michael dan Tsubasa. Lalu bola itu diberikan kepada Tsubasa. Namun secara tiba-tiba, kini 4 pemain Spanyol mengepung Tsubasa.
Terlihat Iniesta, Fayol, Xavi, dan Grandios sudah ada di hadapan Tsubasa. Mereka adalah satu tim dengan Tsubasa di Barcelona. Tanpa keraguan, Tsubasa langsung maju menggiring bola. Kini yang ia hadapi adalah pemain senior Barcelona, yaitu Grandios. Tsubasa langsung melakukan cokaku, gerakan cepat ke kiri dan ke kanan. Namun dengan cepat kaki kanan Grandios berhasil memblok bola itu. Benturan hebat pun terjadi. Kini bola melambung tinggi di atas mereka. Grandios kehilangan keseimbangan, namun Tsubasa berhasil mempertahankan keseimbangannya. Kini dia melompat memburu bola yang bebas itu. Namun kini Xavi dan Iniesta yang melompat dan berhasil memblok bola itu. Benturan hebat pun terjadi kembali. Namun kini Tsubasa yang kehilangan keseimbangan. Tapi Tsubasa memiliki reaksi yang sangat cepat. Dia dengan tumitnya mendorong bola itu ke depan. Tsubasa berhasil melompat dan mendarat dengan sempurna. Sementara Xavi dan Iniesta terjatuh, kehilangan keseimbangan. Dengan respon yang cepat, Tsubasa kembali merebut bola itu. Tapi di hadapannya Payol juga memburu bola itu. Lagi-lagi, dengan gerakan super cepat, Tsubasa berhasil melompat, menghindar dari tackling Payol. Setelah Tsubasa berhasil melewati keempat pemain Spanyol, kini dia melakukan umpan terobosan kepada Nita di depan. Tapi tiba-tiba Michael menghadang bola itu. Benturan pun terjadi. Michael berhasil merebut bola itu. Nita pun terjatuh. Namun di saat Michael belum bereaksi, terlihat seperti Hyuga yang datang menerjang dari arah belakang Michael. Dan benar saja, itu adalah Hyuga. Dia langsung melakukan tackling keras ke arah Michael. Tapi Michael dengan cepat melakukan akrobatis. Kali ini adalah Hasotobi, sebuah lompatan ajaib yang cemerlang dari Michael. Lalu Michael mendarat dengan sempurna. Kini dia menguasai bola. Michael langsung membalikan tubuhnya. Apakah dia akan menggiring bola itu? Alih-alih menggiring bola, Michael malah melakukan umpan panjang karena dia ingin menghemat energinya. Kini bola itu berhasil diterima dengan sempurna oleh Persio Torres yang bebas tanpa pengawalan. Persio Torres pun langsung segera melakukan tembakan keras. Namun lagi-lagi, dengan tangan kirinya, Wakashimasu berhasil memblok bola itu. Gawang Jepang pun selamat dari bahaya. Kini tendangan penjuru untuk Spanyol. Terlihat Xavier yang akan mengambil bola itu. Sementara Michael dengan inisiatifnya menunggu di depan gawang Jepang. Di sisi lain Tsubasa terus membayanginya. Bola sudah ditendang, kini mengarah kepada Persio Torres yang berada di depan gawang Jepang. Namun Persio Torres hanya menyentuh lembut bola itu. Kini bola mengarah tepat ke mulut gawang Jepang. Terlihat Payol dan Bruno sudah bersiap akan menyundul bola itu. Namun benturan hebat di udara pun terjadi. Jido berhasil menahan sundulan Payol. Bola itu bebas, kini terlihat Aoi Singo yang akan membuang bola itu. Tapi di sisi lain, Tsubasa memerintahkan Aoi untuk tidak menghalau bola itu. Dan benar saja, terlihat di hadapan Aoi Singo, kini Michael menerjangnya. Tapi berkat instruksi dari Tsubasa, kini Aoi Singo berbelok ke arah kiri. Namun situasinya sangat kacau, di mana posisi itu banyak para pemain Spanyol yang menghadangnya. Singo berhasil menghindar dari tackling Kakardo. Namun kini tepat di hadapannya Rafael menghadang. Dan apa yang terjadi? Rafael berhasil merebut bola itu dari Aoi Singo. Lalu tanpa pikir panjang, Rafael memberikan umpan kepada Michael yang berdiri di depan gawang Jepang. Sementara Tsubasa terus menandainya. Kini Michael bersiap akan melakukan tembakan. Dan lagi-lagi, Tsubasa melompat bersiap akan memblok tembakan itu. Namun itu bukan tembakan, melainkan umpan balik yang mengarah tepat kepada Rafael. Rafael yang bebas segera melakukan jumping volley. Dan gol penyeimbang pun tercipta. Kini Spanyol berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Oke guys, jadi cukup sampai di sini dulu part keduanya. Untuk kalian yang penasaran, mungkin di part ketiganya itu bakal ada scene-scene atau cerita-cerita yang benar-benar sangat luar biasa gitu guys. Jadi tunggu aja part ketiganya, nanti bakal Bang Jeje buatkan. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih.